Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Evira Yesika, Evi Trimedia, Fajar Widi Pramono, Fani Andisa, dan Hana Siti Nurhasana. Di sini kami akan membahas topik 5 mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD, lembar kerja R, dan lembar kerja. Lembar kerja R. Bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memandu peserta didik untuk memikirkan kembali pemahaman tentang ide-ide penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran dengan mencantumkan materi prasyarat apa saja yang relevan. Yang kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik peserta didik untuk mengingat kembali pengetahuan tentang materi prasyarat. Yang ketiga, membawa atau menampilkan media ajar yang digunakan ketika pembelajaran materi prasyarat pada pertemuan sebelumnya. Yang keempat, memberikan ruang kepada peserta didik untuk menyampaikan hal-hal yang belum mereka pahami, kesulitan, dan hambatan pelajarannya. Yang kelima, melakukan interaksi dua arah selama pembelajaran agar dapat memperoleh umpan balik secara langsung dari peserta didik. Yang keenam, konsisten melakukan refleksi pembelajaran di setiap pertemuan. Lembar kerja R yang selanjutnya, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Adanya asesmen formatif dengan berbagai teknik seperti penilaian diri, penilaian teman sejawat, tes tertulis sangat bermanfaat untuk memperoleh informasi umpan balik pelajaran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perbaikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Begitupun dengan produk dan pertunjukan atau hasil kerja peserta didik. Perbaikan terhadap produk dan pertunjukan atau hasil belajar peserta didik dilakukan berdasarkan pertimbangan diri hasil umpan balik pada pertemuan sebelumnya. Guru dapat menyampaikan hasil pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dan menyampaikan hal-hal penting sebagai bentuk perbaikan dan evaluasi agar hasil belajar peserta didik dapat meningkat dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif. Masih pada lembar kerja R yang selanjutnya, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Di akhir pembelajaran, guru dapat memfasilitasi kegiatan refleksi pembelajaran, salah satunya dengan teknik penilaian diri. Peserta didik diarahkan untuk menuliskan beberapa hal refleksi diri seperti materi apa saja yang sudah dipahami, materi mana yang belum dipahami, hal apa saja yang menjadi kesulitan belajar, strategi apa yang akan dilakukan untuk upaya perbaikan belajar. Dengan adanya tulisan reflektif tersebut, peserta didik akan terbiasa melakukan refleksi diri dan mengukur pencapaian dirinya masing-masing secara berkala. Lembar kerja O. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Beberapa pendekatan efektif dalam belajar diantaranya pembelajaran berbasis proyek, kolaboratif, berbasis masalah, diferensiasi, aktif, dan teknologi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar mendukung dan memperdalam pemahaman. Kerja O yang selanjutnya, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Untuk mengurangi kesalahpahaman dalam matematika, guru dapat memperhatikan komunikasi jelas, memberikan contoh relevan, memodelkan langkah-langkah, memberikan latihan aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, mendorong diskusi dan kolaborasi, pemanfaatan teknologi, memperhatikan kebutuhan individu, serta melakukan evaluasi rutin. Langkah-langkah ini membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam mempelajari matematika. Lembar kerja O yang terakhir, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan keterlibatan dan efektivitas. Mengatur pembelajaran matematika yang efektif dapat dilakukan dengan menetapkan tujuan pembelajaran secara jelas, mengatur materi secara terstruktur, melibatkan siswa dalam setiap proses pembelajaran, menerapkan metode pengajaran yang bervariasi, serta melakukan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Sekian penyampaian dari kami kelompok 4 dan terima kasih.